Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita undang hadiratnya untuk ada di tengah-tengah kita pada saat malam hari ini. Sama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami sangat bersuka cita dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami adalah baik adanya. Bahkan tidak pernah ada segala perbuatan tanganmu yang senantiasa mengecewakan akan hidup kami. Tapi senantiasa membuat hidup kami selalu bersyukur dan senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini kami menyatakan ke hadapanmu ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang telah memberikan nyawamu bagi kami, memberikan hidupmu bagi kami, untuk kami boleh mengerti akan siapa apa yang menjadi rencanamu yang terindah bagi kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Dan oleh karena salib-Mu, kami mengalami mujizat demi mujizat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya Kau sanggup Tuhan. Jiwaku pun berserah
karena salib-Mu, kami mengalami hidup yang baru di dalam Engkau. Hidup yang lama telah Kau kuburkan bersama-sama dengan dosa-dosa setiap kami. Dan kami melalui hidup yang baru di dalam Engkau. Dan kami menjalani hidup ini, datang dan melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang pada saat malam hari ini dengan rasa haus dan rindu akan Engkau. Yang rindu dan haus akan Tuhan. Dan yang beban berat, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Nyatakan di hadapan Dia. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, aku menang. Oh, Engkau yang sanggup, Engkau sanggup Tuhan, berkuasa, berkuasa, berkuasa. Aku menang, aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segalanya yang mustahil bagiku, semungkin bagimu Tuhan. Yang semuanya kami serahkan di dalam-Mu. Penebusku, penyelamatku, Kau pemilik hidupku. Oh, Kau sungguh ada, kuasa-Mu bekerja. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Saat di dalam kami mengalami kelemahan, kami percaya kuasa-Mu itu bekerja semakin sempurna atas hidup kami. Dan saat kami berputus asa, bahkan seolah-olah tiada harapan lagi atas hidup kami, mujizat itu akan Kau nyatakan atas kami Tuhan. Yang percaya akan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama katakan, di saatku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu dengan
menjadi hidupku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bahwa mujizatnya nyata atas kita. Amin. Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Amin. Yang percaya berikan salam kiri kananmu. Bahasanya kita akan mengagungkan dan memuliakan Tuhan kita, sebab kita adalah umat-umat tebusan Allah. Haleluya. Berikan salam kiri kananmu sambil katakan, kita umat tebusan Allah. Berikan salam kiri kananmu, buka belakangmu, dan katakan, kita umat tebusan Allah. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan nyata Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami percaya kami umat tebusan-Mu Tuhan, dan kami akan terima kuasa daripada Engkau. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh bait kudus,
kuasamu. Yang terima kuasa dari Tuhan, berikan sorak-sorai bagi kuasa Tuhan yang akan dicurahkan semakin luar biasa di akhir zaman ini. Yang terima kuasa Tuhan, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Amin. Saya pengen dengar suara yang kencang. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sialah Raja. Mana sorak-soranya bagi Tuhan kita? Bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sialah Raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sialah Raja. Yang mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tanganmu di atas kepalamu. Haleluya. Sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sialah Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sialah Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sialah Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sialah Raja. Mana sorak-soranya buat Raja di atas segala raja. Haleluya. 1 menit kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami berserahkan pada saudara duduk. Kita senantiasa merasakan bagaimana Tuhan
senantiasa baik atas hidup kita. Itu sebabnya semakin hari di dalam hati kita senantiasa tumbuh kasih dan cinta kita akan Tuhan. Amin, saudara. Seperti pujian yang akan kita naikkan ke hadapan Dia, bahwa semakin hari kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami senantiasa mendengarkan suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mana mungkin ya, mungkin bagi anak-anak yang usia sekarang bahwa kita itu melewati HP itu pasti hangus. Oh, kita di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa bertahan hidup walaupun hanya semalam. Tapi tahukah saudara bahwa Sadra, Mesa dan Abednego, dia harus menghadapi perapian yang menyala-nyala, yang harus dinyalakan 7 kali lipat dari biasanya. Bahkan para pengawal pun harus berlari sampai mati karena saking panasnya.
Daniel ketika dia ada di lubang singa, yang dalam kegelapan yang penuh dengan singa, dia tetap disertai Tuhan. Karena dia menjaga imannya, dia tetap teguh di dalam Tuhan, dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak akan menolong aku, Tuhanlah yang tetap menjadi kekuatanku. Tuhanlah yang tetap menjadi perisaiku. Dan malam hari ini, ketika engkau ada di hadapan Tuhan saat ini, milikilah iman yang sama seperti yang apa yang dimiliki oleh Daniel dan juga Sadrak, Mesak dan Abednego. Mari nyanyikan pujian ini. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, kau sangat baik. Ku nyanyi, sepanjang hidupku, ya lama-lama Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, kau sangat Haleluya. Kebaikan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami menyanyikan, kami memujikan Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang melimpah, karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti, yang terus terjadi dalam kehidupan kami semua. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian penyembahan kami yang kami sudah naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mau tetap melekat di dalam Engkau Tuhan. Karena ketika kami hidup di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan, menjadi pelita, menjadi terang bagi hidup kami semua. Bahkan terang itu kami bawa dalam hidup kami, boleh kami berikan kepada orang lain ya Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu sehingga mereka pun bisa berjumpa kepada Engkau Tuhan secara pribadi. Dan kami semua mempermuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, arupi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, bahkan sampai menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya karena kuat dan gagah daripada kuat kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik dan selalu baik, teramat baik. Kita tidak bisa menghitung setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua.
Pada sore hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bacakan firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring, dengan iman kita kepada Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa banyak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahkan ayat firman Tuhan ini yang begitu luar biasa, yang terus mengingatkan kehidupan kita semua. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku, kata Yesus ya. Tinggallah di dalam aku. Perikop yang kita baca ini dalam ayat ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah tukang kebunnya. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku. Kita garis bawahi kata tinggallah. Tinggallah. Dalam bahasa asli memakai kata meno. Katakan meno. Meno, sudah ya. Meno artinya tetap. Dalam bahasa aslinya mengatakan artinya mematuhi, taat. Meno artinya tinggallah, ini artinya tidak menjadi yang lain, tidak berubah. Tetap menjadi satu, tidak terpisah artinya. Lalu arti yang lain, tinggallah ini artinya terus sabar menantikan. Saudara pasti pernah mendengar ayat kan? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia sama saudara, tinggal, sabar. Jadi tema bulan ini, bulan Februari itu berbicara konsistensi. Jadi ini adalah turunan dari tema dari ketekunan. Ternyata orang yang tekun itu harus membangun hidup yang konsisten. Sudah jelas, orang tekun kan mengerjakan sesuatu secara terus menerus, tidak mudah menyerah. Maka dibutuhkan hal juga dalam hidupnya adalah konsisten. Tinggallah ini artinya konsisten secara sederhana. Konsisten, dia gak akan keluar lagi. Karena apa? Yang Yesus katakan, mengapa harus tetap tinggal di dalam dia dan biarkan Yesus tinggal dalam kehidupan kita semua. Di kalimat berikutnya dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Mustahil ranting itu saat dia terlepas dari pokok anggurnya dia bisa berbuah. Atau bahkan dia bisa hidup. Gak mungkin saudara. Mungkin untuk sementara waktu dia bisa hidup. Mungkin dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari. Ya kan? Masih bisa. Daunnya masih hijau. Tapi lambat laun dia akan kering. Daunnya mulai kering, menguning, lalu kering. Jadi jangan diharapkan untuk bisa berbuah, tidak mungkin. Karena jelas firman Tuhan, Yesus memberikan, ini logika saja, pengetahuan saja, kita secara manusia tahu kalau ranting itu dipotong dari pohonnya lalu dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Maka dia akan mati. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal, saudara. Kalau dia tidak meno pada pokok anggurnya, kalau dia tidak tetap di dalam pokok anggurnya itu, kalau dia tidak mematuhi, kalau dia tidak taat, kalau dia menjadi berubah, ya kan? Kalau dia tidak sabar menantikan, apa yang terjadi? Itulah orang yang tidak konsisten dalam imannya, percaya. Maka yang terjadi tidak akan berbuah. Jelas firman Tuhan katakan kita diciptakan untuk melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita adalah yang Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan Yesus adalah guru besar tentang konsistensi. Dia menyelesaikan semua pekerjaannya sampai di atas kayu salib, sampai dia katakan sudah selesai, sudah genap, sampai selesai. Bahkan tidak hanya itu saja, ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, Roh Kudus.
Bahkan Yesus terus berdoa bagi kita di sorga. Roh Kudus bekerja turun atas kita, memberikan kuasa supaya kita tetap tinggal, saudara. Supaya kita tetap sabar dan tinggal di dalam Tuhan. Dalam kamus KBBI dikatakan konsistensi itu artinya ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu secara terus menerus. Ketetapan, kata dasarnya tetap. Dalam bahasa asli firman Tuhan kata artinya tadi untuk tetap tinggallah. Bukan sekedar tinggal lalu ngeluyur lagi pergi keluar dan sebagainya, tidak. Tapi Yesus katakan tetap tinggal. Tapi apa banyak yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada zaman sekarang? Ya mungkin tinggalnya cuma hari Minggu. Menunya itu cuma hari Minggu datang ke gereja, lalu Senin sampai Sabtu entah kemana, ya kan? Tapi Yesus mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Dia untuk kita berbuah, untuk kita bisa diberkati Tuhan, untuk kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Ya kita harus tetap melekat, saudara. Coba saudara punya tanaman, mangga kah atau apa yang saudara miliki, saudara buat eksperimen. Satu ranting ini yang biasanya berbuah, saudara potong, lalu saudara pasang lagi. Nanti 1 minggu kemudian saudara potong lagi, saudara sambung lagi. Apakah dia akan bisa sehat ranting itu? Gak bisa. Karena ranting itu secara konsisten dia membutuhkan. Secara konsisten membutuhkan asupan. Seperti paru-paru kita. Kan konsisten, butuh udara, saudara ya. Coba paru-paru kita ngambek, gak konsisten. Aku gak mau oksigen, ya 2 menit sajalah. Atau jantung kita sudah gak konsisten lagi, saudara. Untuk memompa darah dalam kehidupan kita semua. Tak berhenti sih, capek aku. Puluhan tahun, bertahun-tahun aku memompa darah. Tak mandek 1 menit, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Begitu juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Kita butuh asupan dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk melekat. Membuat kita untuk terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Konsistensi adalah tanggung jawab setiap orang percaya, kita semua anak-anak Tuhan, untuk membangun kehidupan yang benar, untuk membangun kehidupan yang bernilai, untuk membangun kehidupan yang bermakna, untuk membangun kehidupan yang bisa menjadi berkat, untuk membangun kehidupan yang mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam belajar kita, studi kita, dalam banyak hal Tuhan percayakan. Lalu kita harus memahaminya, menyikapinya, menerima dengan konsisten kita mengerjakan. Saudara pasti mendengar begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dahsyat, yang besar, yang sudah menjadi besar. Pasti pernah ada ceritanya. Dulu bapak itu, dulu ibu itu cuman jualan di pojokan situ. Dulu masih pakai rombong. Sering kita dengar cerita itu kan. Tapi sekarang lihat, cabangnya sudah banyak. Cabangnya sudah di mana-mana, sudah besar. Karena apa? Karena pasti ada sebuah sikap konsistensi dalam hidupnya. Tadi pagi saya tunjukkan satu produk. Produk permen, saudara ya, permen ya, namanya permen jahe. Permen itu ada bungkusnya warnanya putih. Dia cuma punya 3 warna, putih, biru sama merah, saudara ya. Jadi kombinasi warnanya nggak banyak. Saya tunjukkan ke jemaat. Ini tahu saudara apa? Mereka sudah bisa menjawab, permen jahe. Nggak usah dikasih tahu, sudah dari jauh sudah tahu itu permen jahe. Kenapa? Karena memang dari kecil sudah biasa makan permen jahe itu. Dan ketika saya coba, sudah lama saya nggak makan permen jahe ini. Rasanya tetap sama, saudara. Konsisten dan rasanya, packagingnya itu tetap sama. Ya kertas dibungkus, lalu permennya ada baluran putih-putih itu, saudara. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak suka. Anak zaman sekarang itu sukanya Yupi kayak gitu-gitu kan. Pokoknya yang lucu-lucu yang sekarang. Tapi permen ini permen zaman dulu. Saya lihat dibungkusnya sejak 1935. Bayangkan ini permen sebelum Indonesia merdeka sudah ada, saudara. Dan tidak berubah
dan orang sudah tahu dari jauh, dia nggak perlu iklan-iklan besar saudara, ditaruh di pinggir jalan permen ting-ting jahe, nggak perlu, orang sudah tahu saudara. Karena apa? Hasil dari konsistensi dia membangun usahanya. Dan saya yakin pasti sejarahnya di mana permen ting-ting jahe ini pasti dari rumahan dulu, dari hal yang kecil dulu. Konsep sama, prinsip yang sama yang Tuhan Yesus berikan, kita pasti sering mendengarkan. Kalau kamu mau dipercaya perkara yang besar, setia dulu di perkara yang kecil. Jangan tunggu perkara yang besar baru kita konsisten saudara, tapi belajar dari perkara yang kecil. Dan seringkali yang menjadi penghalang seseorang itu untuk bisa konsistensi ada satu hal. Ketika menganggap satu hal itu sudah tidak penting lagi. Kalau sudah gak penting lagi, pasti akan susah untuk konsistensi. Saya kasih contoh saudara, ada banyak di mana termasuk saya sendiri saudara ya, berbicara tentang kesehatan. Ada banyak orang itu tiba-tiba mendadak langsung rajin olahraga saudara ya. Ketika apa? Ketika sudah tubuh ini sudah mulai ngambek. Dulu nggak dianggap penting tubuh ini, sehingga ya semua masuk. Berlemak masuk, yang nggak sehat masuk, semua yang bisa berpotensi merusak tubuh masuk semua. Karena buat dia rasa itu lebih penting, tapi kesehatan tubuh nggak penting. Tapi begitu ketika tubuh itu sudah mulai berteriak, lalu sudah mulai dapat wejangan dari dokter, harus berolahraga lagi. Baru kesehatan itu menjadi prioritas yang penting. Baru kita mulai konsisten. Saya juga udah lama enggak berolahraga. Lalu ketika saya periksa ke dokter, selama setahun ini saya memang selalu cek. Karena saya punya alat untuk cek tekanan darah. Punya papa saya yang bisa dipakai papa saya, mama saya juga sering pakai. Selama setahun ini saya lihat loh kok tensi saya yang bagian bawah itu selalu 100. Sudah dari tahun lalu, kok selalu 100 dan sedikit-sedikit kadang-kadang wah kepala ini kok kayak berat saudara ya. Akhirnya dokter katakan wah kamu ini sudah kategori hipertensi dan harus secara konsisten sudah harus minum obat. Ya mungkin orang-orang tua sudah biasa, namanya amlodipin saudara ya. Dosis yang pemula 5 yang ukuran 5 itu 5 miligram. Harus konsisten. Dari situlah saya mulai sadar, oh iya, saya masih punya tanggung jawab yang begitu panjang, yang begitu besar. Saya harus konsisten. Dan dokter katakan kamu harus mulai olahraga lagi. Sudah mulai mengurangi kopi. Waduh, kopi ini berat saudara ya. Kalau minum kopi konsisten saya saudara. Tapi suruh mengurangi, nah ini agak berat. Boleh sebenarnya minum kopi tapi takarannya sudah mulai dikurangi. Dan mulailah kembali berolahraga. Ketika 2, 3, 5 tahun lalu saya rajin berolahraga memang semuanya normal. Tekanan darah normal. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting. Kalau kita melihat segala sesuatunya dengan iman. Bahwa kehendak Tuhan itu penting dalam hidup kita. Perintah Tuhan. Maka kita akan menjalaninya secara konsisten. Kita akan melakukannya. Kita lihat nasihat Paulus kepada Timotius. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 15, 16. Dalam terjemahan baru yang versi kedua saya bacakan. Perhatikanlah semuanya itu. Yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang benar. Paulus katakan, Timotius kamu perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Coba saudara tarik garis. Tinggallah di dalam aku kata Yesus. Hal yang sama saudara, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Lalu ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Secara konsisten kita harus bisa mengawasi cara hidup kita sendiri. Lalu firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya melalui hidup kita bisa menjadi berkat. Bagi keluarga kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan katakan awasilah dirimu sendiri. Dan kalau bekerja tentang pengawasan artinya
Dibutuhkan sebuah konsistensi. Mengawasi sesuatu itu tidak, sekarang saya kerjakan, saya lihat, perhatikan. Lalu besok enggak, 2-3 hari kemudian tidak dilakukan, lalu diawasi. Tugasnya security dalam perusahaan, dalam mall, dalam apapun, untuk pengamanan. Yang sangat diperhatikan adalah dia harus punya sikap hidup yang begitu awas sepanjang waktu. Apalagi di bank, saudara ya. Apalagi di toko perhiasan dan sebagainya. Maka dia harus mengawasi secara konsisten. Apa yang terjadi, mengawasi orang-orang, gerak-gerik orang. Ini mau ngapain, mau keperluannya apa. Seperti itu. Kalau kita tidak punya sikap seperti ini, tidak punya sikap secara konsisten mengawasi hidup kita, ya nyelononglah itu si iblis masuk dalam kehidupan kita semua. Dan nyelononglah itu pikiran-pikiran yang jahat dalam kehidupan kita semua. Makanya secara konsisten firman Tuhan katakan, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Terus satu-satunya cara untuk kita mengawasi diri kita dan ajaran dan kebenaran yang kita terima, gak ada cara lain saudara, selain saudara baca firman Tuhan, selain saudara merenungkan firman Tuhan, selain saudara bergumul dengan firman Tuhan, gak ada cara yang lain. Selain saudara berdoa kepada Tuhan, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, membiarkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita semua. Ingat Daud mengatakan dalam Pemazmur, selidikilah aku saudara. Kata selidikilah dalam bahasa Inggris, dia pakai arti kata yang artinya seperti bedah. Bedahlah hatiku Tuhan sampai di kedalaman yang paling dalam hatiku. Itu arti selidiki. Menyelidiki itu bukan sekedar seperti kita mencari sepatu yang hilang di rumah, kita cari gitu kan. Enggak. Kata firman Tuhan, selidiki itu loh, sampai biarkan Tuhan benar-benar masuk, membedah hati kita, mencari sesuatu secara presisi. Tuhan mencari dan menemukan, menyembuhkan kehidupan kita semua. Awasilah diri kita semua. Tidak ada cara lain bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Selalu mendengarkan suara Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya kan Yesus mengatakan. Dan aku mengenal semua domba-dombaku. Peka akan suara Tuhan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Konsisten itu seringkali bisa menjadi sebuah penderitaan dalam hidup kita. Karena dalam konsisten kita dituntut melakukan lebih, saudara. Orang-orang yang berhasil, yang ada di puncak, sekarang orang melihat, saudara jangan lihat enaknya, mereka sudah di puncak, tapi mereka konsisten, mereka menderita dari awal mereka harus sampai ke puncak itu. Mungkin banyak orang melihat, oh enak ya sudah di sana, sudah berhasil semua. Tapi seringkali orang tidak melihat konsistensi yang dia sudah lakukan dari awal sampai akhir. Dan inilah firman Tuhan datang kepada kita semua. Dan prinsip utama untuk menjadi murid Tuhan, kita diajarkan untuk konsisten. Saudara, kita sekolah Indonesia, sekolahnya waktu rentang belajarnya cukup panjang, saudara. Sekolah dasar aja bisa sampai 6 tahun, lalu lanjut lagi masuk sekolah menengah pertama, lalu SMA, tambah lagi 3 tahun lagi, lalu harus kuliah lagi. Memang tujuannya kan itu. Apalagi kita menjadi murid Kristus, di mana rentang pelajaran itu ya seumur hidup kita. Sampai kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam dunia ini. Sampai di mana Tuhan sudah menyelesaikan bangunan dalam kehidupan kita semua. Sampai konstruksi bangunan rohani kita benar-benar selesai di hadapan Tuhan. Sampai sempurna. Karena Tuhan membawa kehidupan kita semua sampai kepada kesempurnaan, saudara. Dan itu proses, dan setiap orang Tuhan pakai cara-cara yang berbeda, saudara. Tapi tujuan arahnya tetap sama. Tuhan bawa kepada kesempurnaan. Bahkan gereja Tuhan adalah mempelai wanita yang satu kali kelak berjumpa dengan Kristus, menjadi gereja yang sempurna. Kita semua, saudara,
anak-anak Tuhan. Baik kita yang melayani di atas mimbar, melayani di bawah mimbar, dimanapun, apapun pekerjaan kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang murid yang sedang belajar, mungkin teman-teman di kampung Inggris sedang belajar. Ingat kata firman Tuhan, awasilah dirimu. Gak ada orang yang lain kan mengawasi di sana, gak ada orang tua mengawasi kita semua. Awasilah dirimu. Suami istri, awasilah dirimu. Suami istri terbatas saling mengawasi. Anak-anak terbatas diawasi oleh orang tua, ya kan? Gembalamu terbatas mengawasi jemaatnya. Cuman Tuhan yang bisa mengawasi kita semua anak-anak Tuhan. Saya terbatas mengawasi diri saya butuh istri saya untuk mengawasi diri saya. Saya butuh juga jemaat untuk memperhatikan saya. Sekiranya ada 1-2 hal yang tidak berkenan, saudara, bisa datang kepada saya. Terlebih lagi saya butuh Tuhan yang mengawasi hidup saya. Saya butuh firman Tuhan untuk terus mengawasi kehidupan saya secara konsisten dalam kehidupan kita semua. Mengapa kita harus menjalani kehidupan yang konsisten ini? Karena kita perlu memahami prinsip mengikut Kristus dalam hidup kita. Mengikut Kristus dimulai dengan perubahan hati, pertobatan dan hidup dalam iman. Dan ini secara konsisten Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lelah untuk bekerja. Dia mau setiap hari dia mengubahkan hidup kita semua. Setiap hari dia menguatkan kehidupan kita. Setiap hari, sepanjang waktu dia mau dekat di dalam kita semua. Bahkan firman Tuhan katakan tubuh ini adalah bait Allah. Kerinduan Tuhan, roh Tuhan itu tinggal tidak ada pada tempat yang lain, tapi tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lalu pemazmur meresponi, lebih baik aku di rumah Tuhan daripada aku di tempat lain. Artinya orang-orang yang konsisten di dalam Tuhan, dia rindu hidup dekat Tuhan, dia rindu melekat kepada Tuhan, dia rindu hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan pun hidup dalam kehidupannya. Itulah orang yang punya konsistensi di dalam Tuhan. Tidak mudah, sekali lagi saya katakan, bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita mau terus di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau kita mau terus melekat di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Hal yang pertama di sini, konsistensi itu berarti menjalankan tanggung jawab transformasi hidup yang berkesinambungan. Gak berhenti, saudara. Terus berubah. Selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah selesai. Kalau karya keselamatan Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tapi untuk terus mengubahkan hidup kita, supaya hidup kita tidak terlepas dari rencana Tuhan, kita harus mau terus diubahkan. Kita harus terus. Berapa minggu lalu saya membagikan renungan 1 minggu full berbicara tentang satu ayat yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, ya kan? Lalu firman Tuhan, pasanglah kuk yang kupasang, karena kuku itu ringan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Artinya ketika Tuhan Yesus memasang kuk, kita tidak memakai kuk itu sendirian, karena kita tahu kuk itu dalam petani membajak, kuk yang baik adalah yang berpasangan, dua sapi ini berpasangan lalu menggarap lahan yang sama, saudara. Dan Yesus digambarkan, pakai kuk yang kupasangkan kepadamu, karena kamu akan membajak bersama dengan saya. Artinya lebih banyak kekuatan yang Tuhan keluarkan untuk membantu kita. Bahkan saat kita lemah pun Tuhan Yesus terus bersama kita. Ayo maju, aku memberikan kekuatan kepada kamu. Dan itu harus konsisten. Apa jadinya kalau kita begitu saja melepaskan, lalu kita berusaha membajak sendiri kehidupan kita semua? Kita akan kelelahan, kita akan capek. Sehingga tidak salah bahwa Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Lalu hal yang kedua, konsisten itu berarti kita memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi jangan khawatir. Yesus katakan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang sudah tidak dibatasi oleh tempat dimanapun dia ada dalam kehidupan kita semua, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua untuk mengerjakan setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Mari
Mulai sekarang kita harus belajar konsistensi. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita semua manusia mungkin terbatas. Oleh karena itu andalkan kekuatan Tuhan. Berserah saja kepada Tuhan. Pikulah kuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Karena kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun dalam kehidupan kita semua. Maka kita minta kekuatan kepada Tuhan. Konsisten adalah harus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Tema konsisten itu gak jauh dari namanya ketekunan, saudara. Makanya tahun ini Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya untuk jemaat. Ayo tekun, ayo konsisten, terus sabar, terus bertahan di dalam Tuhan. Jangan sampai keluar. Bahkan di Ibrani dikatakan jangan sampai ada seorang pun yang meninggalkan kasih karunia Tuhan. Karena akan terjadi hal yang tragis dalam hidupnya. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya tutup dengan ayat yang ke-16 di Yohanes 15 ayat yang ke-4 ini. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kita ini dimanapun Tuhan utus, kita bisa menjadi berkat. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan buahmu itu tetap. Buah kita yang kita hasilkan dalam hidup kita itu konsisten, saudara. Dan itu dibutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu dibutuhkan hidup yang terus melekat kepada Tuhan. Itu dibutuhkan kehidupan yang terus percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam perjalanan kita ada kabut yang begitu tebal di hadapan kita. Tapi suara Tuhan ada di depan sana yang memanggil kita. Datang kepadaku, tinggallah kepadaku. Kita berjalan dengan peka mendengarkan suara Tuhan. Seperti iman. Iman menjadi dasar dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Karena ada pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah sendiri yang menjadi guru besar akan konsisten itu. Kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita mengakui hidup kita, Tuhan aku sekarang lemah. Percaya, Rasul Paulus pun alami kelemahan itu. Justru dia katakan saat aku lemah, maka kekuatan Tuhan ini yang sempurna mengambil alih dalam hidupku. Saat kita berserah kepada Tuhan. Saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saat kita mengaku bahwa saya butuh Engkau ya Tuhan. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Aku tidak akan lagi menjauhkan diriku daripada Engkau ya Tuhan. Aku mau tetap mencintai Engkau Tuhan. Aku mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Kami mau setia ya Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tanganmu, nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tidak mampu kami menghitung setiap pemberian-Mu dalam hidup kami. Setiap karya-Mu yang sudah kerjakan dalam hidup kami. Tidak ternilai ya Tuhan. Apa yang ku miliki, ini hidup kami ya Tuhan. Ku persembahkan. Kami mempersembahkan hidup kami untuk tetap melekat dekat
pengajuan untuk maju ke depan bersama dengan saya. Ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Walau badai akan menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Saya mengundang Bapak Pendeta Bekri Mamahi dan Bapak Pendeta Stefa untuk maju ke depan membantu dalam perjamuan ini. Pendeta Stefa dan Bapak Pendeta Bekri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas semua apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan malam hari ini buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau sering kami Tuhan tidak setia, sering kami tidak konsisten Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sering kami menyimpang ke kanan, ke kiri Tuhan. Kami gak fokus Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk terus konsisten Tuhan mengikut Engkau Tuhan, untuk terus konsisten hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, agar kami boleh berbuah Tuhan, bahkan kami boleh berbuah, tetap berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, di depan kami ada perjamuan yang kudus Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini salah satu Yesus. konsistensi-Mu Tuhan Yesus. yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih buat teladan-Mu Tuhan. Yesus. Engkau yang telah mati di atas kayu salib, Yesus. Yesus. menebus kami Tuhan, Terima kasih. memberikan kami kasih karunia Tuhan, Yesus. anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diampuni, kami boleh dibenarkan, Haleluya. kami bahkan boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara semua, mari Engkau menguji dirimu dan mengawasi diri kita masing-masing Yesus. Yesus. sebelum Engkau makan dan minum perjamuan asa yang kudus ini. Yesus. Yesus. Sekiranya ada sesuatu, Yesus. dosa Yesus. atau kepahitan apapun yang masih ada di dalam Ampuni hidup, kami Tuhan Yesus.
Mari kau minta diampuni. Dan kau juga mau mengampuni Yesus. ketika kau mengawat dirimu. Yesus. Dan hari ini perjamuan asa yang kudus ini menjadi peringatan supaya ada kuasa pertukaran. Yesus. Ketika engkau mengakui dosamu, Ia setia dan adil akan mengampunimu dan engkau disucikan darah Yesus. Yesus. Sehingga engkau kembali, engkau boleh mengalami pertukaran, yang sakit disembuhkan, Haleluya. Amin. yang mengalami masalah dibukakan jalan, Yes. yang Amin. putus Haleluya. pengharapan diberi pengharapan yang pasti di dalam Yes. Yesus Kristus. Amin. Karena Dia adalah Allah yang konsisten, Yes. yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita terkadang tidak setia. Ketidaksetiaan, firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, Yes. Dia tidak akan pernah membatalkan kesetiaannya. Yes. Karena Dia adalah Allah yang konsisten. Yes. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. kiranya Engkau memberkati perjamuan kami, dan kami mau terbuka di hadapan-Mu menerima tubuh dan darah-Mu Yesus, Yesus. yang telah kembali akan memurnikan, membawa kami untuk terus kembali konsisten dengan segala Yes, kuasa haleluya. dan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu perjamuan dibagikan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan begitu balas dari apa yang ku miliki. Ku bersamakan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersamakan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita makan, haleluya.
Terima kasih. Kita makan dengan iman ya Tuhan. Kita terima perjamuan ini dengan iman. Maka kuasa dahsyat Allah terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kita. Haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya melalui perjamuan nasa yang kudus ini, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ada pertolongan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus mengingatkan secara berkelanjutan dalam hidup kita bahwa kita ini adalah umat ketebusan Allah yang diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, yang diciptakan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Untuk tetap mengiringi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena gagah dan kuatku, tapi hanya karena roh Tuhan yang tinggal dalam hidupku. Karena firman Tuhan yang tinggal dalam hidupku, yang memampukan kami membangun hidup yang konsisten di dalam Engkau Tuhan. Karena di balik semuanya ini ada kehidupan kekal yang menanti dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Sebab di balik semuanya ini ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada jawaban Tuhan yang begitu dahsyat yang siap terjadi dalam kehidupan kami semua ini, hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku. Amin. Di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin, amin. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Lebih besar di dalamku. Selama di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya,
silakan duduk. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman yang berjalan sepanjang minggu ini. Ibadah kaum wanita tetap berjalan seperti biasa. Dan Rabu ini ada ibadah kaum pria. Jadi kami mengundang pria-pria untuk bisa menikmati hadirat Tuhan secara konsisten di dalam Tuhan, supaya kita boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Oh iya, ibadah kaum pria ini 6:30 malam. Jadi para pria-pria bisa hadir dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami mengundang kepada petugas kolektan untuk bisa maju ke depan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika Engkau mengajarkan kepada kami arti konsistensi di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau mengingatkan akan siap kami. Kalau di tangan kami Tuhan Yesus, kami memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kami memberi semua apa yang kami berikan ini Tuhan Yesus. Hanya boleh menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan. Sucikan tangan kami, pikiran kami. Dan biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau. Bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberi dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan memberkati yang menjadi setiap persembahan saudara. Bahasanya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Kami mengundang Bapak Witanto untuk membawa ucapan syukur. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik.
yang sangat setia, sangat luar biasa, sangat konsistensi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinanmu, untuk tubuh yang sehat yang Kau berikan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk karunia-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami seluruh umat GPDI Tiberias Jepara mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami beribadah mulai awal hingga akhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberi rema yang sangat luar biasa. Biarlah kami meno Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan, tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mempunyai konsistensi yang sangat luar biasa. Kami butuh tekunan Bapa. Seluruh umat-Mu GPDI Tiberias perlu tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak akan berbuah, kami tidak akan bermultiplikasi, kami tidak akan berdampak, dan kami tidak akan mengalami suatu perubahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami mempunyai konsistensi, biarlah kami terus dapat membangun Tuhan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfungsi Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami dapat mengoreksi diri kami boleh membangun manusia roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan apabila ada sesuatu kepahitan, kedongkolan Tuhan, himpitan, tekanan apapun Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu di sini, biarlah kami mempunyai konsistensi yang tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada sore hari ini untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Robert Tuhan, maupun Ibu Gembala kami Bu Diana Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun tangannya bekerja, kakinya melangkah Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk WL, singer, pemain musik, semua yang terkait di dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua. Kalau sebentar Tuhan perjalanan kami menuju ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, boleh kami sampai di tempat masing-masing, bertemu dengan sanak keluarga kami dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terlebih Tuhan berkati kami, jemaat-Mu yang di sini Tuhan, baik yang bekerja apapun Tuhan, baik yang di dalam pemerintahan, dimanapun kami jemaat-Mu bekerja Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati jemaat-Mu GPDI Tiberias. Kami percaya Tuhan, ketekunan konsistensi jemaat di sini akan melaju terus Tuhan, dan akan terjadi terobosan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kami sesuatu hal yang tidak terjangkau Tuhan, dan kami percaya kami boleh menerobos hal itu Tuhan, karena semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres 14 Februari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan bangsa Indonesia ini suatu keamanan, kedamaian, sukacita Tuhan. Engkau memberi yang terbaik Tuhan untuk pilihan presiden ini. Baik menteri-menteri, kabinet-kabinet, semuanya Tuhan, mulai dari atas sampai jajaran yang paling bawah. Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberikan Tuhan hikmat akal budi yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan bangsa Indonesia ini semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa yang penuh kekurangan pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh ucapan syukur, dengan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita semua pulang membawa segala berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan yang sempurna terus memperbaharui kehidupan kita semua. Di
di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, marifat, penghiburan, bahkan kuasa yang dahsyat menyertai kehidupan kita semua untuk tetap konsisten di dalam Tuhan. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.